Tema hari ini adalah judulnya Hai Hemerai. Ya, ini apa lagi ya? Hai Hemerai. Ya, ini diambil dari Lukas 2 ayat 1-7 kita baca. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar diadakan sensus bagi semua penduduk di seluruh dunia. Inilah sensus penduduk pertama kali diadakan ketika Quirinius menjadi gubernur di Syria. Maka semua orang kembali ke kota asal mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Yusuf juga meninggalkan Nazaret, kota di Galilea, dan menuju Yudea, ke kota Daud yang disebut Bethlehem karena ia berasal dari garis keturunan Daud. Supaya ia didaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang hamil. Ketika Yusuf dan Maria berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Maria pun melahirkan anak laki-laki yang pertama. Ia membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada kamar bagi mereka untuk menginap. Demikian firman Tuhan. Saudara udah sering sekali tiap kali Natal baca ayat ini ya. Dan saudara, apa tujuan Natal? Tujuan Natal yang saudara peringati setiap tahun adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Oke. Nah, maka demikian pula kita hari ini, kita rindu boleh jadi orang yang dipakai, amin. Kita mau jadi orang yang dipakai untuk menjadi rekan kerja Tuhan di dalam misi menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian, amin. Saudara mau? Amin. Dan saudara, tentunya Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggenapi Natal, ya, untuk membawa misi Natal, itu apa? Menyelamatkan manusia dari kematian dan dosa. Dan kita bersyukur kalau hari ini saya dan setiap saudara masih Tuhan mau pakai, kan Tuhan bisa pakai siapapun, ya, kita nggak bisa sombong. Karena semua atas kemurahan Tuhan, ya, kita masih dipakai buat pekerjaannya. Dan saudara, karena Tuhan bisa pakai siapa aja, ya, secara mengejutkan, saudara, kita akan masuk pembahasan kita. Secara mengejutkan, ya, bahwa Tuhan telah memakai orang kafir, ya, orang kafir yang sedang berkuasa untuk menggenapi Natal itu, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Jadi poin yang pertama, Natal digenapi dengan memakai pemimpin asing yang berkuasa. Yusuf Maria sebelum sensus mereka tinggal di daerah yang namanya Nazaret. Jadi mereka punya rumah, mereka tinggal di daerah yang namanya Nazaret, daerah Galilea. Itu ada rumah tempat tinggal mereka. Lukas 2:39 katakan demikian, kita baca, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota apa? Nazaret di Galilea. Jadi saudara, sesuai pemeliharaan Tuhan yang sangat ajaib saudara, untuk pengenapan nubuat di Alkitab Perjanjian Lama, ya, maka mereka dikondisikan harus pergi ke Bethlehem. Jarak dari Nazaret ke Bethlehem kurang lebih adalah 115 km. Ini mapnya saudara bisa lihat di depan, dari Google Maps saya tarik garis lurus, ya kurang lebih kalau jalan 115 km. Jadi saudara bisa bayangkan kalau misalnya jalan itu berliku-liku, jalannya naik turun, ya, jalannya berbatu-batu, saudara pasti nggak mudah ya perjalanan ini. Bahkan buat orang normalnya nggak gampang, apalagi bagi Maria yang sedang hamil besar. Ya harus jalan 100 km dan kapan saja bayi itu bisa lahir. Karena kan kondisinya hamil besar. Seorang ibu yang hamil besar, ya, secara fisik akan sangat sulit bernafas. Ya, ibu-ibu pasti tahu itu ya, yang pernah mengandung anak. Hal ini disebabkan saudara kenapa? Karena ada satu hormon, ya, namanya hormon progesteron. Ya, hormon progesteron ini diproduksi di dalam tubuh. Ya, Tuhan sengaja membiarkan seorang ibu yang hamil untuk memproduksi hormon ini. Tapi masalahnya saudara, hormon ini punya efek samping. Hormon ini punya efek samping adalah akan membuat, ibu ini akan ngalamin yang namanya, sesak nafas. Dan kita akan berpikir bahwa, kalau gitu Tuhan nggak usah kasih hormon progesteron ini terlalu banyak, supaya ibunya nggak perlu sesak nafas, betul nggak? Akan tetapi saudara, masalahnya kalau produksi hormon progesteronnya turun, efek samping kepada bayi ya, bayinya akan mengalami namanya potensi keguguran. Itu masalahnya. Jadi hormon ini diperlukan, ya. Dan sesak nafas yang lain adalah biasanya semakin mendekat pada waktu melahirkan, janin itu akan makin besar di dalam rahim. Jadi ukuran rahim ibunya akan besar sehingga menekan diafragma ya, otot bawah paru-paru menekan sehingga membuat ibu kesulitan untuk bernafas. Jadi saudara bisa bayangkan betapa susah perjalanan 100 km ya, dengan membawa bayi Yesus di dalam kandungannya, dan pada waktu itu waktu untuk melahirkan juga sudah semakin dekat. Dan dari ayat referensi hari ini, rute perjalanan mereka adalah Nazaret Bethlehem, sesuai catatan Lukas 2 ayat 4. Jadi Maria karena hamil besar ya, dan susah bernafas, pertanyaan apakah dia bisa jalan dengan cepat? Pasti enggak.
Dia harus jalan pelan-pelan, selangkah demi selangkah ya. Dan jangan lupa, di dalam kandungannya ada bayi Yesus. Jadi bukan hanya Maria yang susah, tetapi bayi Yesus juga lagi ikut susah dalam kandungan. Karena perjalanan yang jauh dan sulit itu. Jadi meski Yesus adalah Allah, saudara harus ingat bahwa dia 100% manusia. Jadi Yesus pun ikut susah sama Maria di dalam kandungan tergoncang-goncang ya. Ngalami perjalanan yang jauh. Maka itu sebabnya saudara, Yesus dia bisa merasakan kesulitan dan keterbatasan saudara sebagai manusia. Karena dia juga pernah ada di posisi itu. Sama seperti kita, dia mengerti kesulitan, penderitaan kita. Perbedaannya hanya dia tidak melakukan dosa di dalam kesusahannya. Jadi saudara bisa lihat betapa besar kasih Allah dalam misi menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian. Ia memilih perjalanan yang jauh sekali meninggalkan sorga. Dia susah bukan hanya di kayu salib, tetapi sejak dalam kandungan Maria pun dia sudah merasakan kesusahan. Mengambil rupa reinkarnasi menjadi manusia. Nah saudara, Maria, karena dia sudah sangat susah, ia bilang sama suaminya Yusuf, sayang aku sudah gak tahan nih, aku sudah gak kuat. Bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Kemudian Yusuf bilang apa? Sayang, kita harus sampai tepat waktu. Jadi tolong kamu sabar sedikit lagi. Kita akan sampai di sana. Dan menurut Alkitab perjanjian lama, Yesus harus lahirnya di Bethlehem. Jadi dengan hamil besar, mereka tidak bisa berlambat-lambat. Karena mereka harus bergegas untuk sampai di Bethlehem sebelum sensus dimulai. Nah sensus ini atas perintah siapa? Itu atas perintah Kaisar Agustus. Lukas 2 ayat 1 kita baca, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar diadakan sensus bagi semua penduduk di seluruh dunia. Gelar nama yang diberikan kepada dia adalah Gaius Iulius Caesar Octavianus. Jadi tujuan sensus ini adalah untuk apa? Adalah untuk pajak sebenarnya. Jadi dia mengumpulkan pajak dari penduduk dia, dari daerah yang dia kuasai. Tujuannya supaya dengan uang yang terkumpul dia bisa memperluas kekuasaan dia. Ya, dia punya sumber dana yang besar untuk perang dan segala macam. Sehingga dia punya kemampuan untuk memperluas wilayahnya lebih besar lagi. Dan saudara, Yusuf dan Maria, tadi saya katakan mereka tinggal di Nazaret, Galilea. Akan tetapi atas perintah, karena perintah sensus ini, ya mereka harus pergi ke kampung halaman mereka, yaitu Bethlehem, kota Daud. Jadi mereka harus ikut perintah yang sudah ditetapkan untuk mereka bisa tiba di Bethlehem dengan tepat waktu. Nah, karena di zaman itu Tuhan izinkan bangsa yang berkuasa namanya bangsa Roma, maka apapun kebijakan bangsa Roma ini akan mempengaruhi populasi penduduk dunia, akan mempengaruhi dunia. Kalau sekarang mungkin Rusia, Cina atau Amerika yang berkuasa. Di zaman dulu ya itu Roma. Maka kebijakan Roma mempengaruhi dunia. Jadi Tuhan gerakan hati kaisar kafir ini untuk mengadakan sensus. Sehingga Maria dan Yusuf mau gak mau harus pulang kampung halaman di Bethlehem. Tujuannya adalah untuk Tuhan lakukan ini adalah untuk menggenapi firman di Mika 2 ayat 2. Sehingga Tuhan gerakan hati kaisar ini. Lukas 2 ayat 3 katakan, maka semua orang kembali ke kota asal mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Maka seluruh penduduk dunia mereka pulang kampung ke kampung halaman mereka, ke kota di mana orang tua mereka tinggal. Lukas 2 ayat 2 katakan, terjemahan ILT, pendaftaran yang pertama ini terjadi ketika Quirinius memerintah atas Syria. Jadi saudara, Quirinius adalah gubernur Syria. Maka ada 2 sensus yang sedang terjadi berlangsung, ya. Ya, satu dilakukan oleh Kaisar Agustus, satu lagi oleh gubernur Quirinius. Jadi Tuhan menggerakkan hati 2 penguasa asing ini untuk apa? Untuk melakukan sensus, untuk membuat Maria dan Yusuf harus pulang ke Bethlehem. Jadi saudara lihat, Tuhan bisa pakai siapa saja. Betul? Bahkan pemimpin asing yang berkuasa pun Tuhan pakai untuk menggenapi nubuat Alkitab Perjanjian Lama. Ini ada di Mika 5 ayat 2, kita baca, saudara bisa baca sendiri di depan. Sesuai nubuatan di sini, maka sensus diadakan. Saya bacakan. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Okay. Berdasarkan firman ini, maka sensus dibuat. Jadi apa yang saudara bisa mengerti dari fakta ini? Apa yang saudara bisa mengerti? Bahwa tidak ada satupun peristiwa di bawah kolong langit ini tanpa izin Tuhan yang terjadi. Tidak yang terjadi tanpa izin Tuhan. Siapa yang berkuasa, baik apa itu perang, gempa bumi, bencana alam, kebijakan ekonomi, apakah sebuah kebijakan itu menyulitkan atau membuat hidup saudara jadi lebih baik,
penguasa yang naik, penguasa yang sedang turun, ya. Semua kesatuan dari Uni Eropa, semua hal ini atas izin Tuhan. Untuk apa? Tujuannya untuk menggenapi misi penebusan Tuhan untuk menyelamatkan umat pilihannya dari dosa dan kematian. Tetapi bagi mereka yang bukan umat Tuhan, bukan umat pilihan, ini hanya seperti penghakiman. Kalau kebijakan itu sebuah kebijakan yang menyusahkan, ini bagi mereka adalah sesuatu yang hanya mendatangkan ketidaknyamanan, ya, akibat kebijakan yang terjadi. Tetapi bagi orang yang di umat pilihan yang bisa mengerti rencana Tuhan, setiap hal yang terjadi di kolong langit ini kita percaya bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaan penebusannya lewat hal-hal yang terjadi di dunia ini. Amin. Saudara percaya itu? Setuju? Dan jadi Tuhan yang datang sebagai manusia, Tuhan yang ada di dalam kandungan Maria, ya, Tuhan ini pun yang dengan kedaulatannya menggerakkan hati dua penguasa asing ini untuk mengadakan sensus. Sehingga semua orang Yahudi mau gak mau harus pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Kita lihat ada contoh lain, ya, bagaimana Tuhan pakai orang asing, bangsa asing untuk menggenapi rencananya. Jadi Tuhan pakai bangsa Babel untuk menawan Israel karena Israel melakukan dosa. Dan Tuhan pula yang pakai raja asing untuk memulangkan mereka ke Yerusalem untuk bangun bait suci bagi Allah mereka. Sesuai Yeremia 29 ayat 10, saudara bisa baca nanti. Menurut catatan Yeremia 29 ayat 10 dikatakan bahwa 70 tahun setelah mereka ditawan di Babel, ya, itu adalah waktu mereka untuk pulang. Dan penggenapan untuk mereka pulang ini, Tuhan gerakkan hati Raja Kores. Itu adalah Raja Persia, orang kafir, yang memerintah atas mereka, orang Yahudi waktu itu, dan memulangkan mereka. Tujuannya untuk apa? Untuk mereka apa? Membangun bait suci bagi Tuhan. Kita baca Esra 1 ayat 1 dan 3. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Jadi perhatikan baik-baik. Apa yang Tuhan menggerakkan Kores, raja asing ini, untuk menggenapi firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia. Dan ini perintahnya Kores kepada bangsa Israel, ayat 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Saudara bisa bayangkan gak? Bukan orang Yahudi yang kepikiran bangunin rumah buat Tuhan, tapi orang asing yang Tuhan gerakin hati untuk ingetin orang Yahudi yang punya Tuhannya mereka untuk bangunin rumah bagi Tuhannya mereka. Ini menarik sekali. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja, menggerakkan siapa saja untuk menggenapi rencananya. Jadi saudara, dari fakta ini, ya, saudara bisa lihat, sesungguhnya jika hari ini negara yang berkuasa adalah Amerika, Rusia atau Cina, saudara, siapa yang kasih izin mereka bisa punya kekuasaan sebesar itu? Tuhan. Jadi sebenarnya siapa yang memerintah atas dunia ini? Itu bukanlah presiden, bukanlah raja, atau bukanlah perdana menteri sebuah negara. Jadi saudara, mau itu negara yang kelihatan hebat seperti Amerika, ya, mereka tidak akan bisa memiliki kemampuan apapun tanpa seizin Tuhan. Tuhanlah yang mengizinkan mereka untuk berkuasa, dan Tuhan pula yang mengizinkan mereka untuk membuat keputusan-keputusan yang mungkin akan mempengaruhi kehidupan umat manusia, misalnya perang, embargo ekonomi, undang-undang yang mungkin bisa menyulitkan hidup kita atau membuat hidup kita lebih enak. Semua adalah seizin Tuhan. Jadi Tuhan adalah penguasa atas alur sejarah dunia. Jadi apa yang saudara bisa belajar di sini? Asal saudara bisa punya Tuhan yang memegang alur sejarah dunia di dalam hati saudara, di dalam hidup saudara, saudara akan baik-baik saja. Amin. Karena penguasa dunia, penguasa atas sejarah umat manusia itu bukan presiden Cina. Juga bukan presiden Rusia. Itu adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup saudara dan atas dunia ini. Jadi saudara, meski dunia terjadi perang, meski nanti terjadi kesusahan besar, Tuhan sendiri akan menjaga dan melindungi saudara. Saudara akan baik-baik saja. Saya mau percaya itu, amin. Di hari itu saudara hanya menyaksikan bagaimana kitab Wahyu dibuktikan. Bagi saudara yang sudah belajar banyak firman Tuhan. Saudara ingat di kitab Wahyu, wanita yang berselubung matahari yang adalah gambaran gereja yang murni, gereja yang taat firman Tuhan. Ketika ular tua itu naga, itu iblis, gambar iblis, itu mau mencoba membunuh, menenggelamkannya dengan menyemburkan api untuk wanita ini supaya
perempuan bersumber matahari ini dibunuh, ditenggelamkan, apa yang terjadi? Bumi membuka mulutnya dan menelan air itu. Dan Tuhan memberikan sayap sehingga perempuan ini bisa melarikan diri. Saya selalu bisa lihat bahwa nubuat di Wahyu 12, 14, dan 16, Wahyu 12 ayat 14 dan 16 akan terjadi dalam hidup saudara. Sekalipun dunia ini goncang-gancing, saudara akan lihat bagaimana Tuhan melindungi saudara dari ular tua ini, naga merah ini yang sedang marah, yang waktunya sudah semakin dekat. Jadi untuk Tuhan menggenapi firman-Nya, hal-hal yang kurang menyenangkan saudara bisa terjadi. Tetapi bagi kita yang hidupnya hanya taat firman Tuhan, kita bisa mengerti bahwa kita tidak akan terdampak oleh hal-hal perubahan dunia. Sebaliknya justru itu akan dipakai untuk menjadi penghakiman bagi orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Tetapi bagi kita justru hal-hal yang terjadi itu untuk menggenapkan misi penyelamatan bagi hidup kita masing-masing. Amin. Jadi Tuhan yang sedang mengendalikan alur sejarah dunia, Tuhan seperti itu yang sedang ada di dalam hidup saudara. Tuhan seperti itu yang ada di dalam hati saudara sekarang. Sadarilah itu. Bahwa saudara punya Tuhan yang seperti itu. Selain penguasa asing dipakai untuk menggenapi Natal, ada dua pribadi yang luar biasa, yaitu orang percaya, itu Maria dan Yusuf. Ya, mereka dipakai untuk menggenapi Natal yang dinubuatkan di Alkitab Perjanjian Lama. Yang kedua, poin kedua, dedikasi Yusuf dan Maria membuat firman di Alkitab Perjanjian Lama dapat digenapi. Bagi Maria yang hamil besar, sulit bagi dia untuk berjalan menempuh perjalanan sangat jauh. Ya, Maria bisa bilang, Yusuf aku udah gak tahan, aku gak kuat. Yusuf bilang, tolong sabar sebentar lagi, 1 hari lagi kita sampai. Tolong kamu sabar-sabar, tahan-tahan ya. Tahan sedikit lagi, kita akan menyelesaikan perjalanan kita. Jadi kuatkan terus hatimu. Kamu harus melahirkan anak ini di Bethlehem, karena ini sesuai firman Tuhan. Jadi Maria dan Yusuf, mereka terus menguatkan hati mereka untuk meneruskan perjalanan mereka. Supaya bisa sampai dengan tepat waktunya. Maka hari ini kita pun harus menjadi orang yang memiliki dedikasi seperti Maria dan Yusuf. Bertahan sampai akhir, sesulit apapun hidup iman yang kita jalani untuk kita melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Tetapi kita harus terus menggenapinya. Dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Maka poin yang ketiga, sesuai tema kita, ini akan kita bahas. Poin yang ketiga, di hari yang Tuhan tetapkan, maka Natal dapat digenapi. Galatia 4 ayat 4 kita baca, akan tetapi ketika hari penggenapan tiba, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan lahir di bawah hukum Taurat. Perhatikan baik-baik, ada hari yang sudah ditetapkan di sini dikatakan. Ada hari yang sudah ditetapkan. Di dalam hidup saudara, ada hari yang Tuhan sudah tetapkan untuk menggenapi rencananya. Amin. Mungkin saudara sudah capek sekali ikut Tuhan. Sudah capek sekali taat perintah Tuhan. Sepertinya penderitaan hidup saudara nggak selesai-selesai. Tetapi saudara, hari ini saudara harus tahu bahwa ada hari yang Tuhan sudah tetapkan. Dan hari itu pasti akan tiba. Asal saudara mau bertahan terus sampai akhir. Saudara bilang saya udah gak kuat. Tapi ya bertahanlah sampai akhir. Jadi kita lihat poin pertama. Ketika hari yang ditetapkan Tuhan tiba, maka itu adalah apa? Apa yang akan terjadi? Poin yang pertama, A kecil. Hari yang tepat untuk bayi Yesus dilahirkan. Itu adalah hari yang tepat untuk bayi Yesus dilahirkan. Lukas 2 ayat 6. Ketika Yusuf dan Maria berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Jadi di hari yang sudah ditentukan, di hari yang sudah ditetapkan, maka bayi Yesus dilahirkan. Ya, lahir di kandang binatang, di tengah-tengah binatang sedang berkerumun. Sesampai di Bethlehem, Yusuf dan Maria masuk ke dalam kandang binatang. Ketika mereka masuk ke kandang binatang, maka itu adalah hari yang tepat untuk Maria melahirkan. Itu ada waktu yang sudah ditentukan. Kata waktunya dalam bahasa Yunani adalah hai hemerai. Sesuai tema kita. Hai hemerai adalah artinya hari itu. Hari yang ditetapkan. Hai hemerai. Jadi saudara, Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan di hari itu, hai hemerai, di hari yang sudah ditetapkan, itu adalah hari di mana waktu mereka tiba di kandang domba,
kandang binatang, maka bayi itu akan lahir. Jadi kalau Maria ada perempuan yang males-malesan, suka mengeluh, mudah menyerah. Mereka tidak akan pernah tiba di Bethlehem di hari yang sudah ditentukan. Dia bisa lahir di tengah jalan. Maka Mika 5:2 nggak akan terjadi. Tetapi oleh karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan oleh dedikasi mereka yang tinggi, mereka bisa tiba di Bethlehem tepat di hari yang ditetapkan. Dan hari itu sudah ditentukan bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Maka Yesus lahir di hari dan tempat yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Percayalah saudara, di hari yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan akan membawa saudara mengalami kemenangan. Amin. Dan saudara akan mengalami terobosan dalam hidup saudara. Di hari yang Tuhan sudah tetapkan, tentukan. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Amin. Bertahanlah saudara sampai hari itu tiba. Poin yang kedua, hari penyucian telah selesai. Itu adalah hari penyucian telah selesai. Sesuai catatan Lukas ayat 2, ketika hari-hari penyucian sesuai hukum Musa telah usai, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi setelah bayi ini lahir, mereka harus membawa bayi ini naik ke Yerusalem, dan itu adalah hari di mana hari penyucian. Ya, hari untuk menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Nah, kata hari di sini sekali lagi dalam bahasa Yunani adalah hai hemerai. Kata ini dipakai kembali. Maka ini adalah hari yang sudah ditentukan di mana bayi Yesus harus diserahkan ke bait suci. Dan tindakan ini sesuai dengan perintah Tuhan di Alkitab Perjanjian Lama di Bilangan 8 ayat 15-17, Keluaran 13 ayat 2, Keluaran 13 ayat 12, Keluaran 22 ayat 29. Dan bukan saja anak sulung sesuai perintah Musa harus diserahkan kepada Tuhan, bahkan binatang dan hasil panen yang sulung itu pun harus diserahkan kepada Tuhan. Sesuai Keluaran 27 ayat 26, Yesaya 44 ayat 30. Maka Maria dan Yusuf mereka taat perintah Tuhan ini dengan mempersembahkan bayi Yesus sesuai hukum yang di Alkitab Perjanjian Lama. Kita baca Lukas 2:23. Seperti yang tertulis dalam hukum Tuhan, setiap anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Jadi sekarang kita akan lihat, hari Yesus dipersembahkan bagi Tuhan, kapan hari yang sudah ditetapkan itu terjadi. Mari kita hitung sama-sama hari itu. Menurut Imamat 12 ayat 12, kita baca, katakan kepada bangsa Israel apabila seorang perempuan melahirkan anak laki-laki, ia akan najis selama 7 hari, sama seperti saat ia menstruasi. Imamat 12 ayat 4, perempuan itu harus tetap ada dalam penyucian dari nifasnya selama 33 hari. Ia tidak boleh menyentuh sesuatu yang kudus ataupun masuk ke tempat kudus sampai hari penyuciannya berakhir. Jadi perempuan yang melahirkan, kalau dia melahirkan anak laki-laki, maka dia akan najis selama 7 hari ditambah 33 hari, maka sama dengan 40 hari. Maka selama 40 hari, Maria tidak boleh menyentuh segala sesuatu yang kudus. Apalagi sampai masuk ke bait suci. Sudah pasti nggak boleh. Jadi saudara harus tahu juga sebelum peristiwa mereka naik ke bait suci di 40 hari kemudian, ada peristiwa lain loh. Di catatan Alkitab yang lain, Herodes cari anak yang baru lahir itu untuk dibunuh. Jadi Yusuf sempat melarikan diri ke Mesir. Jadi ada drama lari ke Mesir dulu bersembunyi. Sampai akhirnya bisa tepat 40 hari, exactly 40 hari, mereka bisa sampai ke bait suci. Bukankah ini luar biasa? Semua walaupun dalam kekacauan tetap Alkitab Perjanjian Lama digenapi. Maka kita bisa tahu saat mereka naik ke bait suci Yerusalem, kalau saya bilang naik karena perjalanan mau ke bait suci Yerusalem itu perjalanannya dia ada di atas bukit, jadi perjalanan itu naik ke atas ya. Setiap mereka yang dari Galilea mau ke bait suci itu jalannya naik. Itu seperti iman sebenarnya. Waktu kita mau ke rumah Tuhan, iman kita itu ikut naik ke atas sebenarnya. Kalau kita pulang dari rumah Tuhan, itu iman kita akan turun. Waktu kita kembali ke dunia, kita akan turun, jalan menurun. Makanya murid yang perjalanan ke Emmaus kan jalannya menurun. Seperti iman mereka juga ikut turun. Ya. Nah jadi saudara, maka kita bisa tahu saat mereka naik ke bait suci Yerusalem, itu sudah 40 hari sudah berlalu. Exactly 40 hari sudah berlalu. Meskipun ada drama melarikan diri ke Mesir. Dan mereka datang setelah 40 hari berlalu untuk mempersembahkan bayi Yesus sesuai peraturan Musa.
Jadi hari ini, saudara, meski kita orang yang hebat, kita punya uang yang banyak, meski kita sangat pintar dan sangat jenius, akan tetapi dari semua yang kita punya, kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk apa? Menggenapi rencana Tuhan. Sesuai dengan tepat pada waktunya. Jadi bukan kita yang menggenapi waktu dan harinya yang sudah ditetapkan. Tetapi Tuhan sendiri dengan cara yang ajaib akan membuat kita bisa menggenapi apa yang sudah ditetapkan. Hanya Tuhan yang bisa menggenapi rencananya sesuai dengan timetable. Timetable-nya Tuhan. Sebesar apapun pengaruh kita di dunia ini, kita tidak bisa mempercepat atau memperlambat waktu Tuhan dengan apa yang sudah Dia tetapkan, di hari yang sudah Dia tetapkan. Maka dengan kita mengetahui fakta ini, kita harus menjadi orang yang menggenapi dan menyelesaikan misi dan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Itu ada panggilan Tuhan sudah taruh bahkan sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita. Panggilan itu sudah ada. Panggilan itu sudah ada dalam hidup saudara. Seperti apapun saudara menilai diri saudara, dengarkan baik-baik bahwa panggilan itu sudah ada dalam hidup saudara. Tuhan sudah tetapkan setiap orang, Tuhan punya tugas masing-masing, bagian masing-masing, ya bagian saya jadi corong ngomong-ngomong gitu ya. Bagian saudara, tiap saudara punya bagian untuk menyelesaikan misi penyelamatan manusia dari kematian dan dosanya. Saudara ada rekan kerja Tuhan, imamat yang rajani, rekan kerja Allah. Dan misi ini saudara, Tuhan sudah tetapkan untuk saudara bisa selesaikan. Kesimpulan. Lewat penjelasan dari awal tadi sampai akhir, apa yang kita bisa simpulkan di sini? Ada bagian kita untuk menyelesaikan misi dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apa itu? Apa yang harus kita lakukan? Jadi sambil kita menyelesaikan panggilan hidup kita harus jadi orang-orang yang mengalahkan kecintaan kita pada diri kita sendiri. Kita harus mengalahkan kemalasan kita, mengalahkan keegoisan kita, mengalahkan kedagingan di dalam diri kita. Karena semua itu dapat menghalangi kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Kesenangan saudara, kenikmatan hidup saudara, kenyamanan saudara bisa membuat saudara tidak bisa menggenapi apa yang rencana Tuhan dalam hidup saudara. Benar gak? Iya, karena ketika saudara mau menggenapi rencana Tuhan, saudara akan masuk ke dalam wilayah yang tidak nyaman. Saudara, agenda saudara akan terganggu, hidup saudara akan kehilangan privasi, saudara harus jadi care sama orang lain, saudara jadi harus susah, ya. Nggak semua jiwa yang saudara layani itu orang baik-baik loh saudara. Mungkin ada orang-orang juga nggak benar saudara. Nggak semuanya mulus, saudara akan harus ngalamin ketidaknyamanan, keluar dari comfort zone, keluar dari, ya saudara mungkin biasa bisa tidur siang jadi harusnya jadi ngelayani orang, saudara jadi nggak bisa istirahat. Saudara, setiap kita yang mau keluar dari kenyamanan, kita pasti nggak mau. Itu sebabnya kalau kita mau menjadi orang menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita tuh harus keluar dari comfort zone kita. Dan itu nggak enak memang. Tapi itu akan membawa kita menggenapi apa yang jadi rencana Tuhan. Saudara mungkin juga berkata bahwa saya sudah mengalahkan banyak hal dalam hidup saya. Saya sudah mengalahkan banyak masalah dosa, kedagingan, dan kelemahan saya. Tapi saudara harus hati-hati bahwa kita nggak pernah bisa lihat hari esok. Kapan aja setiap kita bisa jatuh. Apalagi di hari ini, iblis sangat gencar bekerja. Karena dia tahu waktunya sudah sedikit lagi, sudah mau selesai. Itu sebabnya iblis akan kerja keras untuk menjatuhkan setiap kita, atau membuat kita begitu nyaman dengan kondisi kita, sehingga kita nggak mau lagi memikirkan rencana Tuhan. Dan kalau sampai kita jatuh, agak sulit untuk kita bisa menggenapi kembali apa yang jadi rencana Tuhan. Akan tetapi saudara, jika saudara jatuh, mari bangkit kembali. Ingat kembali panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Terus saudara, lakukan, bertahan sampai akhir. Sampai saudara menerima hadiah yang menanti saudara. Itu mahkota kehidupan. Yang akan diberikan bagi orang-orang yang mendedikasikan hidupnya buat pekerjaan Tuhan. Maka oleh itu saudara, kalau saudara jatuh, bangkit kembali. Ambil kembali panggilan hidup saudara. Dedikasikan kembali hidup saudara bagi pekerjaan Tuhan. Bagi proyek Tuhan. Untuk menebus dunia ini. Seperti Maria, mungkin kita bisa aja jadi lelah, putus asa, ya, dalam melakukan tugas Tuhan, karena kita mungkin nggak melihat ada hasil, kita udah patah semangat, kita doain orang nggak berubah-berubah, ya, kita melayani orangnya juga tidak bertobat-tobat, kita pikir mungkin semua udah nggak ada hasilnya gitu. Akan tetapi saudara, mari kita bertahan sedikit lagi, bertahan sampai saudara bisa tiba di sorga. Teruslah kerahkan segenap pikiran, segenap hati, segenap tenaga saudara untuk menggenapi apa yang telah Tuhan taruh dalam hidup saudara. Dan pastikan
kepada diri saudara untuk selalu menyelesaikan dengan baik apa yang sudah Tuhan mulai dalam diri saudara. Mari hari ini ambil bagian sebagai orang yang bekerja keras untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa bagi Tuhan sebelum dunia ini berakhir. Kiranya kita dapat menjadi pribadi yang dipakai untuk menggenapi Natal. Karena tadi tujuan Natal adalah untuk apa? Menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa dipakai untuk menggenapi Natal di dunia ini? Belajar dari Maria dan Yusuf, kita harus mengalahkan kemalasan kita, keegoisan kita, yang tidak peduli dengan jiwa-jiwa yang terhilang, tidak peduli dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Kita harus mengalahkan ketidakpercayaan di dalam diri kita, yang meragukan terus bahwa Tuhan sedang mau pakai kita ini. Dan hal berikutnya kita harus senantiasa menyadari bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidup kita masing-masing. Dan bagi kita yang sedang giat bekerja bagi Tuhan, kita harus mengingatkan diri kita terus bahwa ada hadiah, yaitu mahkota di sorga yang menanti kita di kerajaan sorga. Amin. Dan jika saudara bisa terus tekun di dalam menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup saudara, seperti apa yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf, maka di hari itu, Hai Hemerai, di hari yang Tuhan sudah tetapkan, di hari itu setiap saudara akan dimuliakan oleh Tuhan. Di hari itu, saudara akan menerima mahkota kehidupan. Pengakuan saudara bukan lagi dari manusia, tetapi seisi sorga. Dan Tuhan sendiri, Allah sendiri akan mengakui dedikasi saudara bagi pekerjaannya. Saya berdoa dan memberkati, kiranya setiap saudara dapat melihat Hai Hemerai, hari itu, hari di mana saudara ada di kerajaan sorga. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat firman hari ini. Kami menyadari hari ini bahwa tujuan Natal adalah untuk kami boleh menjadi orang-orang yang mengambil bagian untuk menggenapi Natal itu, yaitu untuk menyelamatkan manusia-manusia dari kematian dan dosa. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami boleh jadi rekan kerja Tuhan yang memberikan hidup kami untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah mulai. Itu kehendak Tuhan. Tuhan, mungkin kami seringkali tidak mau keluar dari kenyamanan kami. Mungkin kami tidak mau mengalahkan keegoisan kami, kemalasan kami. Tapi hari ini kami sadar bahwa Engkau telah jauh-jauh datang dari surga untuk mencari kami. Tuhan, tolong kami punya hati yang mau meneladani Engkau. Belajar untuk memikirkan orang lain. Di waktu yang sangat singkat ini, bahkan setan tahu waktunya sudah sangat singkat. Tolong kami menyadari bahwa waktu ini juga sangat singkat. Untuk kami bekerja dengan giat di waktu-waktu yang semakin singkat. Pakai kami supaya kami boleh jadi rekan kerja Tuhan. Untuk menyelesaikan apa yang sudah Tuhan mulai. Jadi rencana Tuhan, visi Tuhan yang Tuhan sudah tahu dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat setiap kami yang hari ini sedang mengalami masalah. Kami yang sedang mengalami sakit di dalam diri kami. Kami berdoa kiranya Hai Hemerai, di hari yang Tuhan sudah tetapkan, di hari yang Tuhan sudah tentukan, setiap kami boleh disembuhkan, setiap kami boleh keluar dari permasalahan hidup kami, setiap kami boleh keluar dari keterbatasan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kekuatan, kasih karunia daripada Tuhan yang besar ini menjamah setiap kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami dari keterikatan akan dosa, membebaskan kami dari setiap masalah yang sedang kami hadapi, memberikan pengertian bagi kami untuk memahami dengan setiap situasi yang terjadi, sehingga kami bisa keluar jadi pemenang, bukan orang-orang yang dikalahkan oleh masalah. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kasih karunia Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami, umat pilihan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami, kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk memperluas pekerjaan-Mu Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang belum pernah mendengar firman yang murni ini, mereka boleh dipanggil untuk pulang kepada kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Dengan meninggikan nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.